어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dengan NIM 50231100259. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah pengolahan citra digital. Jadi materi yang akan dibahas yaitu Fast Fourier Transform atau FFT. Nah, apa sih sebenarnya FFT itu? What is FFT? Jadi fast Fourier transform atau yang sering disingkat dengan FFT merupakan algoritma yang digunakan untuk mentransformasikan sinyal waktu domain ke domain frekuensi dengan cepat. Namanya juga fast ya, jadi transformasinya itu cepat. FFT ini merupakan varian dari Discrete Fourier Transform atau DFT yang lebih efisien secara komputasi. Nah, jadi FFT dan DFT ini sebenarnya sama, cuma dalam perhitungannya FFT ini jauh lebih efisien daripada DFT. Nah, FFT adalah metode komputasi yang digunakan untuk mentransformasikan sinyal diskrit dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Ini memungkinkan analisis dan pemrosesan sinyal seperti identifikasi frekuensi dominan dalam sinyal, deteksi gelombang, kompresi data, dan lain sebagainya. Kemudian nih, apa sih fungsi dari fast Fourier transform? Di sini saya mencatat terdapat 4 fungsi dari fast Fourier transform tersebut. Yang pertama ada transformasi sinyal. FFT ini dapat mengubah sinyal waktu domain menjadi representasi frekuensi domain. Jadi ini memungkinkan kita untuk melihat komponen frekuensi dalam sinyal tersebut. Yang kedua ada pengolahan sinyal. FFT digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan sinyal, termasuk itu filter frekuensi, konvolusi, deteksi gelombang, dan juga pemodelan spektrum. Yang ketiga yaitu analisis data. FFT digunakan untuk menganalisis data frekuensi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, rekayasa, matematika, bahkan dalam jurusan kita yaitu fisika, FFT ini digunakan ya. Kemudian yang keempat ada kompresi data. Jadi FFT dapat digunakan dalam berbagai teknik kompresi data, seperti dalam format audio dan juga video kompresi. Kemudian apa sih manfaat dari fast Fourier transform? Saya juga di sini mencatat terdapat 4 manfaat dari fast Fourier transform itu sendiri. Yang pertama efisiensi. Nah, FFT ini jauh lebih cepat dalam perhitungan dari DFT. Jadi itu yang membuat FFT memiliki efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada DFT. Nah, apa sih pentingnya efisiensi ini? Jadi efisiensi ini sangat penting dalam aplikasi real time dan pengolahan sinyal yang memerlukan analisis cepat. Kemudian yaitu presisi. FFT menghasilkan hasil yang presisi dan akurat dalam menganalisis komponen frekuensi sinyal. Kemudian yang ketiga yaitu kompresi data. FFT memungkinkan kompresi data tanpa kehilangan informasi penting dalam sinyal. Dan yang terakhir, aplikasi luas. FFT dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, entah itu pemrosesan audio, pemrosesan gambar, analisis spektral, pemodelan matematis, dan banyak lagi hal yang bisa digunakan untuk memanfaatkan fast Fourier transform tersebut. Kemudian banyak mungkin dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari FFT dan DFT? Nah, yang pertama yaitu perbedaan yang paling mencolok adalah kecepatan. FFT jauh lebih cepat daripada DFT. Karena DFT itu memiliki kompleksitas waktu yang lebih panjang daripada FFT. Kemudian yaitu yang kedua algoritma. FFT adalah algoritma yang dikembangkan khusus untuk mempercepat perhitungan. Kalau misalnya DFT itu menghitung semua gambar, nah kalau FFT ini cukup menghitung sebagiannya saja.
Kemudian yang ketiga, yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, efisiensi. FFT jauh lebih efisiensi ya dibandingkan dengan DFT. Nah, kelebihan FFT yaitu ada kecepatan, efisiensi, skalabilitas. Jadi FFT ini mudah diterapkan pada sinyal dengan berbagai ukuran. Kemudian yang terakhir ada transformasi dalam dan luar. FFT ini mendukung transformasi eh, ke dan dari domain frekuensi dengan mudah. Namun, walaupun FFT digadang-gadang memiliki efisiensi yang cepat dibandingkan dengan DFT, ternyata FFT ini masih terdapat kekurangan di dalamnya. Terdapat tiga kekurangan dari FFT. Yang pertama yaitu keterbatasan dalam kasus khusus. FFT ini terutama efisien ketika jumlah sampel adalah pangkat 2. Pada kasus lain mungkin memerlukan tindakan perluasan atau interpolasi. Yang kedua yaitu kurangnya fleksibilitas. FFT ini memiliki batasan dalam hal jenis sinyal yang dapat diolah secara efisien. Kemudian yang terakhir yaitu sinyal non-periodik. FFT sebaiknya digunakan pada sinyal yang memiliki periode terdefinisi. Pada sinyal non-periodik, interpretasi hasilnya mungkin sulit. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan, FFT adalah alat yang sangat berguna dalam analisis sinyal dan pemrosesan sinyal, terutama ketika diperlukan kecepatan dalam transformasi sinyal waktu domain ke frekuensi domain. Namun pemilihan antara DFT dan FFT tergantung pada aplikasi dan sinyal-sinyal yang akan diolah. Nah, berikut itu saja penjelasan terkait dengan fast Fourier transform. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 ujian tengah semester pengolahan citra digital. Jadi pertama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, satu, harus memfoto sebuah gambar yang penuh dengan warna-warni, kemudian resize jadi 200 kali 200 pixel. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan gambar untuk itu yang sudah di cut menjadi 200 kali 200 pixel. Nah, ini dia. Ini merupakan gambar nasi yang warna-warni ya, karena terdapat banyak warna di sini, bahkan lebih dari 5 warna dari foto ini. Kemudian, saya akan membacakan soal yang pertama yaitu A. Gambarnya dibentangkan dan dimunculkan 10 frekuensi pendukung menggunakan EFT. Kemudian yang B memunculkan gambar dari 10 frekuensi utama. Yang C memunculkan maksimal 30 frekuensi dan dilakukan penghilangan 30% frekuensi terendah. Yang D menghilangkan 30% frekuensi tertinggi, lalu memunculkan lagi gambarnya. Baik, jadi sebelumnya saya itu sudah mencatat semua coding-coding yang diperlukan untuk menjawab soal nomor 1 ini. Jadi semuanya saya catat ke dalam Microsoft Word. Jadi itu untuk memudahkan saya ketika melakukan record video. Jadi kita tidak perlu berlama-lama untuk mengetik kodenya di Google Colab. Jadi saya menggunakan Google Colab di sini. Langsung aja kita copy untuk menjawab soal nomor 1A, yaitu 10 frekuensi pendukung menggunakan FFT. Oke, kita copy. Oke. Nah, langsung aja di sini kita buat di paste. Nah, sebelum itu kita harus mengupload gambar dari nasi ini ya. Diupload ke sini. Oke. Nah, ini merupakan gambar yang sudah diupload. Barusan saya upload ya.
Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan coding yang digunakan, apa sih maksudnya, apa sih arti dari coding yang ada di dalam sini. Jadi yang pertama kita harus mengimport pustakanya. Jadi kita harus mengimport CV2 sebagai OpenCV untuk membaca gambarnya, kemudian import NumPy SNP, kemudian apa sih fungsi dari NumPy ini untuk operasi numeriknya. Kemudian yaitu import matplotlib, pilot SPLT, kemudian untuk membaca gambar yang telah diunggah, untuk membaca gambar nasi ini kita menggunakan fungsi cv2.imret. Kemudian untuk kode ini fungsinya itu untuk mengubah gambar yang telah diunggah ke format float 32 dengan disimpan ke dalam image underscore float. Selanjutnya yaitu kita melakukan transformasi Fourier cepat atau fast Fourier transform yang disingkat dengan FFT pada setiap saluran RGB. Nah, jadi kan setiap saluran kita ingin membuat 10 frekuensi ya dari saluran R kita ambil 10 frekuensi, saluran J-nya kita ambil 10 frekuensi dan saluran B-nya kita ambil 10 frekuensi. Nah, untuk memisahkan setiap saluran ini kita menggunakan fungsi CV2.split. Ini yang akan memisahkan setiap saluran tersebut. Nah, untuk menghitung fast Fourier transform ke dalam setiap saluran tersebut, kita menggunakan fungsi dari np.fft.fft2. Nah, jadi ini akan disimpan ke dalam fft underscore channel. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung magnitudo spektrum untuk setiap saluran. Langkah selanjutnya, eh, nah yang ini itu akan disimpan ke dalam hasil perhitungannya, akan disimpan ke dalam magnitudo spektrum channel. Selanjutnya yaitu mendapatkan spektrum frekuensi. Jadi rumusnya yaitu np.fft.fftfrag image.shape. Lalu mengurutkan frekuensi berdasarkan magnitudo untuk setiap saluran. Jadi karena kita menghitung 10 frekuensi terendah, jadi pertama yaitu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, setelah diurutkan, kita harus menampilkan 10 frekuensi terendah tersebut untuk setiap saluran. Jadi kode yang digunakan seperti yang ada di sini. Kemudian menampilkan gambar asli dan spektrum magnitudo untuk setiap saluran. Nanti gambar setiap spektrum magnitudonya akan kita lihat di hasil ketika ini di running ya. Oke, langsung aja kita running. Nah, tanda checklist hijau di sini mengartikan bahwa coding yang kita gunakan sudah benar. Nah, ini menghasilkan saluran R terdapat 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia disusun dari yang paling rendah yaitu di 0,5 Hz, yaitu magnitudonya 4,24, kemudian 10, peringkat 10 terendah yaitu di 0,06 Hz dengan magnitudo 5,09. Nah, bagaimana kalau kita ingin gambar yang dihasilkan itu grafik? Nah, baik, kalau kita ingin eh, gambar itu grafik, langsung saja kita copy terlebih dahulu dari Google dari Word-nya. Oke, langsung yang ini dihapus terlebih dahulu. Nah, ini untuk menampilkan gambar grafik, menampilkan grafik dari 10 frekuensi terendah. Fungsinya apa? Fungsinya kita jadi melihat gambar grafiknya ya.
Nah, yang pertama itu kita harus mengimport pustakanya, sama juga import CV2, nanti SNP, kemudian membaca gambar yang diunggah. Nah, perbedaannya yaitu terletak pada yang di bawahnya, yaitu plt.take layout dan plt show. Kemudian ada plt untuk X label dan Y-nya. Langsung kita running. Nah, ini merupakan hasil dari 10 frekuensi terendah dalam bentuk grafiknya. Jadi dapat dilihat tadi dengan saluran eh, paling rendahnya yaitu 4,24 ya. Berarti di sini 4,24. Nah, frekuensi dengan 0,05 dengan magnitudo 4,24. Bagaimana untuk menghitung 10 frekuensinya? Jadi lingkaran bulat-bulat ini itu mengartikan 10 magnitudonya. Terdapat 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hasil yang ini sama dengan yang sebelumnya itu sama ya. Di sini sama. Cuma perbedaannya apa? Perbedaannya cuma di tampilannya. Nah, kalau ini itu gambar dari spektrum magnitudo R, magnitudo G, dan spektrum dari magnitudo yang B. Kemudian kita ingin eh, menampilkan gambarnya. Jadi tadi kan setelah 10 frekuensi terendahnya ditampilkan, kemudian kita ingin membuat gambarnya. Baik, langsung aja kita copy coding yang sudah saya buat di sini. Gambar untuk 10 terendah. Nah, yang ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian langsung dipaste. Sebenarnya untuk coding di awalnya itu sama seperti yang tadi ya. Dapat dilihat yang awalnya itu semuanya sama, melakukan transformasi Fourier, transform, menghitung magnitudo spektrum. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini. Kita harus karena kita ingin menampilkan gambar tersebut, jadi kita menambahkan sedikit coding di sini. Nah, PLT title ini untuk judul dari gambar yang dihasilkan, ada judulnya nanti gambar asli dan judul gambar asli rekonstruksi 10 frekuensi terendah. Langsung aja kita running ya. Nah, ini merupakan gambar hasil rekonstruksi dari 10 frekuensi terendah. Dapat dilihat di sini gambarnya itu abu-abu semua ya, tidak, bahkan tidak terlihat gambar nasi sedikit pun di situ. Baik, langsung aja kita lanjut ke soal yang 1B, yaitu memunculkan gambar dari 10 frekuensi utama. Jadi kebalikan dari soal yang 1A, kalau 1A itu menampilkan 10 frekuensi terendah, yang B ini menampilkan 10 frekuensi tertinggi. Nah, yang ini coding yang kita gunakan itu sama. Sama dengan yang untuk 1A. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di lambda yang ini. Nah, kita cuma perlu menambahkan minus di lambda ini. Jadi kayak sama dengan lambda ditambah dengan minus. Kemudian kita running. Loh. Oke. Nah, di sini. Kita running ulang. Nah, sudah benar. Dapat dilihat hasilnya yaitu yang pertama
ada di 8,6 sekian untuk saluran R-nya. Kemudian di saluran G-nya itu ada di sekitar 8,75 dengan frekuensi yaitu 0,45 ya. Di atas 0,45. Dan yang untuk saluran B-nya itu di atas 8, sekitar 8,6 sekian ya. Nah, untuk supaya lebih jelas, kita akan buat seperti yang pertama tadi untuk menampilkan hasil tampilannya yang berupa tulisan. Baik, sebentar. Oke. Nah, ini merupakan saluran R yang berupa tulisan. Jadi kita dapat melihat nilainya langsung lebih gampang ya. Untuk saluran R-nya yang paling tinggi ada di 8,7. Kemudian yang G yang paling tinggi 8,76 dan yang untuk yang saluran B 8,66. Ini spektrum magnitudo R, G dan B-nya. Nah, hasilnya pasti akan sama dengan yang di grafik. Kita lihat saluran B-nya. Frekuensi yang pertama di 0,49 Hz, magnitudonya 8,66. Nah, di sini 8,66. Ini 8,5 berarti di sini 8,66 eh, dengan frekuensi 0,49. Ini 0,4 berarti sini sekitar 0,49 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita ingin menampilkan gambarnya lagi seperti yang 1A kita lakukan sebelumnya. Oke, akan saya copy yang di sini. Copy. Ini nih. Ini dihapus terlebih dahulu. Langsung aja gambarnya sama ya. Sama-sama yang nasi tadi. Kemudian di running. Nah, untuk codingnya semuanya sama. Perbedaannya dengan yang rendah tadi yaitu seperti yang saya bilang ada di minus X yang ini. Di sini adalah kuncinya. Ketika ini dihapus, maka itu akan menunjukkan untuk yang hasil yang 10 frekuensi terendah. Dan untuk yang minus ini adalah untuk menghasilkan nilai frekuensi tertingginya. Nah, ini merupakan gambar hasil rekonstruksi dari 10 frekuensi tertinggi. Jadi gambarnya cukup jelas ya jika dibandingkan dengan 10 frekuensi terendah yang tadi yang cuma abu-abu semua, tidak ada terlihat. Oke, sekian yang untuk 1A dan B sudah selesai. Kemudian kita lanjut untuk yang 1C. Soalnya yang C yaitu memunculkan maksimal 30 frekuensi dan dilakukan penghilangan 30% frekuensi terendah. Oke, yang ini dihapus terlebih dahulu. Gambar 30% frekuensi dan dilakukan 30% frekuensi terendah. Oke. Oke. Nah, langsung aja kita paste. Nah, ini merupakan coding dari untuk penghapusan 30% frekuensi terendahnya. Jadi kita menggunakan 30% mengambil
30 frekuensi tertingginya, kemudian 30% frekuensi terendahnya dihapus, kemudian direkonstruksi lagi menjadi sebuah gambar. Yang di awal itu semua codingnya sama dengan yang saya gunakan sebelumnya, yang sudah saya jelaskan. Untuk perbedaannya yaitu ada di sini rekonstruksi gambar dengan komponen frekuensi yang tersisa. Kemudian ini untuk menghapus 30% frekuensi terendah, maka di sini kita buat 0,3 karena itu merupakan 30%. Kemudian ini untuk normalisasi gambar, ini untuk menampilkan gambar baru. Ini untuk judul plt.title untuk menampilkan judul tulisan yang ada pada gambarnya. Langsung aja kita running. Nah, plt title itu di sini fungsinya. Yang ini kita tulis gambar asli, ini gambar asli, yang ini gambar hasil rekonstruksi. Nah, ini bisa diubah-ubah ya. Nah, ini merupakan gambar dari penggunaan 30 frekuensi utama, kemudian 30% frekuensi terendahnya dihapus. Yang terlihat yaitu cuma bintik abu, ya abu-abu semua ya, tidak terlihat apapun. Tidak ada yang dapat dilihat dari penghapusan 30% frekuensi terendah. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke soal nomor 1D. Memunculkan maksimal 30 frekuensi, kemudian menghilangkan 30% frekuensi tertingginya. Jadi ini kebalikan dari soal yang 1C ini ya. Baik. Nah, kita cukup menambahkan minus di sini. Tidak perlu ada yang diganti, cuma cukup menambahkan minus. Maka, nah, dapat dilihat perbedaannya. Ini merupakan gambar penghapusan dari 30% frekuensi tertinggi. Begitu. Oke, akan saya buka gambar yang lebih jelas ya. Nah, ini merupakan gambar hasil rekonstruksi dari 30% frekuensi rendah hilang. Tidak ada yang dapat dilihat di sini ya. Semuanya gelap abu-abu. Nah, berbeda ketika 30% tertingginya dihilangkan. Masih terlihat bayangan dari gambar nasi ini ya. Ya kan? Masih dapat terlihat. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Alasan mengapa malah 30% frekuensi terendah itu dihilangkan malah membuat gelap, dan hasil dari penghilangan 30% frekuensi tertinggi malah menghasilkan gambar yang lebih jelas. Nah, alasannya yaitu hal ini terjadi karena ketika kita menghapus frekuensi rendah, kita itu menghilangkan komponen frekuensi yang penting untuk detail halus dan informasi bayangan dalam gambar. Akibatnya, gambar tersebut dapat terlihat lebih kabur dan memiliki kontras yang lebih rendah. Sebaliknya, menghapus frekuensi tinggi dapat menghilangkan detail kasar dan halus dalam gambar, sehingga gambar yang dihasilkan memiliki detail yang lebih jelas dan kontras yang lebih tinggi. Jadi, jika kita ingin gambar yang lebih jelas, sebaiknya kita menghapus frekuensi tertinggi atau menghapus 30% frekuensi tertinggi daripada menghapus 30% frekuensi terendah. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan untuk soal nomor 1, baik itu A, B, C, dan D. Dan soal yang untuk soal nomor 2 akan ada di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Aditya. Di sini saya akan menjelaskan
dan juga memberikan tutorial dan langkah-langkah untuk mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah pengolahan citra digital. Pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu soal nomor 2-nya, yaitu eh, saya mendapat bagian untuk mengambil 200 image mengenai peralatan rumah tangga. Jadi saya mengambil gambar ember, sutil, sapu, wajan, dan juga gayung. Nah, untuk yang soal nomor A yaitu membedakan perangkat rumah tangga yang telah diambil. Kemudian yang B yaitu mengambil gambar dalam ukuran objek yang ekstrim, misalnya kecil atau besar, 20 image masing-masing, kategori tiap kategori terdapat 4 image. Nah, yang ke C yaitu analisa kontras. Jadi 20 image bagian A kontrasnya diubah menjadi lebih terang atau lebih gelap sesuai dengan keinginan. Jadi karena ini soalnya sama dan hanya berbeda di pengaturan gambarnya, saya akan langsung menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan ketika mengerjakan YOLO ini. Sebelumnya saya saya menggunakan aplikasi yaitu RoboFlow dan juga YOLO versi 5. Pertama kita buka dulu website RoboFlow. Langsung aja sign in. Nah, ini langkah ini dilakukan yaitu untuk membuat bounding box pada setiap gambar yang telah diambil. Jadi kita akan membuat annotate di tiap image. Nah, sebelumnya saya itu udah membuat bonding ke 180 image yang diambil di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya saya buat bonding box tiap image itu sambil direkam itu akan makan waktu yang cukup lama karena di sini saya menggunakan Zoom yang tidak premium. Tapi saya akan memberikan gimana caranya untuk membuat bonding box tersebut. Nah, kalau kita ingin membuat, pertama kita klik create new project, pilih object detection, buat project name-nya. Misalnya kita buat project name-nya yaitu UTS PCD. Kemudian apa yang akan dideteksi? Misalnya eh, chamber. Ya, kemudian lisensinya kita buat yaitu public domain. Kemudian buat klik create public. Nah, di sini ada bacaan upload. Kita cukup mengupload gambar yang ingin dideteksi. Chamber. Oke, di sini saya upload satu gambar saja sebagai contoh. Kemudian klik save and continue. Oke, kita tunggu sampai gambarnya terupload. Oke, sedikit lagi gambarnya akan terupload. Oke, uploading file. Oke, kemudian setelah gambar diupload, kita pencet assign image. Dia akan ke creating job. Nah, klik start. Ah, kalau kita menggunakan RoboFlow, dia akan otomatis ya. Kita tinggal membuat bounding box-nya. Cukup dengan menarik kotak seperti ini.
Nah, kita cuma perlu membuat nama kelasnya. Jadi misalnya ini chamber, cukup buat create class chamber. Nah, ini merupakan bounding box dari ember tersebut. Nah, langkah-langkah yang telah saya tunjukkan tersebut kita lakukan ke 180 image yang akan digunakan. Oke, karena ini wait, kita kembali ke project yang telah saya buat bounding boxnya 180 image. Ini dia. Nah, di sini kelasnya yaitu terdapat 5 kelas. Ada kelas ember, gayung, sapu, spatula, dan wajan. Nah, ini semua adalah 180 gambar berbeda dengan 5 kategori yang berbeda pula. Ada sutil, ada wajan, ada ember, gayung, dan juga sapu. Nah, kan disuruh tadi 200, 180-nya itu untuk diuji, di training, kemudian 20-nya nanti untuk dites dengan YOLO. Makanya hanya 180 yang kita buat bounding box-nya. Setelah dilakukan bounding box, kemudian kita generate. Nah, di sini generate new version, kita cukup membuat ngeklik continue. Di sini juga continue dan generate juga continue. Ini merupakan generate version yang udah saya buat sebelumnya. Sama juga langkahnya tadi cuma klik continue aja, kemudian di export dataset kita mencet. Nah, di sini adalah untuk memilih versi yang ingin kita gunakan. Karena saya katakan tadi saya menggunakan YOLO V5, jadi saya klik YOLO V5 PyTorch ini. Nah, kalau saudara ingin menggunakan YOLO V7 PyTorch, bisa mengklik yang YOLO V7 PyTorch-nya. Oke. Nah, kemudian kita download zip ini ke komputer kita. Continue. Nah, setelah di-download, kita lihat di aduh Nah, ini adalah object detection yang tadi. Setelah di-download, kita unzip apanya? File zip tadi. Setelah di-unzip, dia akan muncul file seperti ini. Oke, kita buat lagi ya, agar lebih jelas. Kita pindahkan terlebih dahulu. Ini new folder. Foldernya yaitu Robo Flow 2. Nah, kemudian kita unzip dengan cara ekstrak. Oke, selesai. Nah, ini merupakan data yang diberikan oleh software RoboFlow tersebut. Ini ada tes. Ini label merupakan tanda dari bounding box yang telah kita buat di RoboFlow tersebut.
Oke, langkah selanjutnya yaitu kita kita search YOLO V5 di Google. Nah, klik saja YOLO V5 yang ada di GitHub. Kemudian open in Colab, karena kita akan menggunakan Google Colab ya untuk pengerjaan ini. Kita juga nanti akan menggunakan Visual Studio Code untuk mengedit kodenya. Nah, nah ini kan masih milik dari YOLO V5 ini ya. Jadi langkah yang kita lakukan yaitu untuk membuat kopinya ke drive kita dengan cara mengklik file, kemudian save a copy in drive. Oke, dia lagi membuat di sini creating a copy. Open in new tab. Nah, ini merupakan hasil copy dari YOLO V5 yang tadi. Gimana cara membedakannya? Di sini ada bacaan copy of YOLO V5 tutorial. Nah, yang ini kita kembalikan aja ke GitHub yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini. Nah, apa sih langkah yang harus kita lakukan? Langkah pertama itu kita harus mendownload GitHub di sini. Kenapa? Karena di Google Colab ini itu sama seperti di Jupyter Notebook, cuma bedanya kalau di Google Colab itu eh, dia tidak memakan memori seperti di Jupyter. Jadi kalau di Google Colab itu eh, kita harus mendownload terlebih dahulu. Kemudian jika kalau setelah mendownload kita close, maka download tersebut akan hilang. Jadi setiap kita ingin melakukan menggunakan Google Colab, kita harus merunningnya dari awal lagi. Jadi Google Colab ini tidak melihat spesifikasi dari laptop kita ya. Jadi kalau laptop kita spesifikasinya rendah dan ingin menggunakan coding Python, Google Colab merupakan salah satu solusinya. Nah, ini sedang merunning. Oke, dilihat dulu. Nah, ini sudah selesai ya. Selesai merunning di sini. Kemudian langsung aja kita skip ke training. Training, oh ini train. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini merupakan data-data yang telah di-download. Coba kita run. Oke, ini. Nah, di sini merupakan ada bacaannya yaitu data coco 128.yaml. Nah, kita harus download terlebih dahulu itu di data, kemudian di Coco 128 YAML. Nah, kita harus mendownload data ini terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita buka
Localist. Oke. Nah, eh, data yang tadi di-download dari RoboFlow yang valid, trend, dan tesnya, itu harus kita zip terlebih dahulu. Caranya dengan klik kanan, kemudian add to archive, pilih yang zip. Oke, kita ulangi. Add to archive. Nah, namanya kita buat bacaannya yaitu all item. Kemudian pilih yang zip. Oke. Nah, udah. Kemudian data Koko yang malnya tadi kita pindahkan terlebih dahulu ke sini. Ini kita pindahkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka secara bersamaan menggunakan Visual Studio Code. Oke, udah dibuka ya kan? Saya geser terlebih dahulu. Nah, ini tuh data.yaml yang ada di RoboFlow yang telah kita buat. Kemudian ini merupakan data Coco.128 Coco128.yaml yang ada di YOLO V5. Nah, langkah yang perlu kita lakukan yaitu memodif data.yaml ini supaya sama dengan Coco128 ini. Nah, kalau di sini kan ada train, val, dan test. Sedangkan di sini juga ada, cuma di sini yang nggak ada itu path-nya, ya kan? Nah, kita copy path-nya, kita pindahkan di sini, ya kan? Nah, di sini namanya ada ember gayung sapu spatula wajan. Berbeda dengan di sini kan? Nah, kita copy juga ini, cukup sampai 5 aja karena ada 5 item, 5 kelas yang ada di tempat kita ya. Oke, paste. Namanya diganti sesuai dengan kelas kita. Yang pertama ada ember, yang kedua ada gayung, kemudian sapu, kemudian ada spatula, dan yang terakhir ada wajan. Oke, nah yang ini tuh udah dihapus, nah nggak digunakan lagi. Oke, nah kita save, save. Oke, di save. Kemudian ini sih. Kemudian yaitu yang all item ini kita kita upload ke sini ya. Nah, klik oke.
Baik, kali ini saya akan melanjutkan video yang tadi dikarenakan tadi ada masalah ketika penguploadan allitem.zip-nya, maka saya stop karena ada masalah WiFi. Nah, kali ini allitem.zip-nya sudah berhasil diupload. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kita mengunzip mengunzip allitem.zip-nya dengan kode tanda seru unzip spasi. Nah, kita copy path-nya, salin jalur, langsung aja di paste, kemudian di run. Nah, all item yang di sini itu sudah muncul karena sudah di unzip. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita copy path yang ada di all item ini. Dan kita buka kembali Visual Studio Code yang tadi. Oke, di sini diganti. Kontennya dihapus saja. Oke, kemudian di save. Oke, setelah di save, kemudian data tersebut kita upload di sini. All item data. Oke, kita cari file yang tadi ada di Roblox 2. Ini langsung aja diupload. Nah, data.yaml-nya udah terupload di sini. Oke, kemudian baik, setelah data.yaml-nya kita upload di sini, kita copy path-nya lagi. Nah, eh Koko 128 YAML-nya ini kita ganti dengan yang tadi. Nah, coba kita running terlebih dahulu dengan epoch-nya yaitu 3. Nah, apa sih epoch itu? Epoch itu artinya berapa banyak mesin itu untuk mempelajari model yang kita berikan. Karena di sini kita berikan epoch-nya 3, artinya dia 3 kali mempelajari model yang ada. Nah, semakin banyak jumlah epoch-nya, maka eh, semakin banyak juga komputer ini mempelajari model yang kita berikan. Nah, karena ini untuk percobaan, kita coba dulu dengan epoch-nya yaitu 3. Oke, dia lagi merunning. Nah, P ini adalah precision, kemudian MAP-nya masih sekitar 0,0251. Nah, ini masih sangat buruk ya, karena epoch-nya itu masih 3. Nah, supaya precision-nya ini jadi lebih tinggi, coba kita buat epoch-nya itu menjadi 200. Jadi dia mempelajari model kita sebanyak 200 kali. Jadi 200 putaran dia mempelajari model yang telah kita berikan.
Semakin banyak jumlah epoch yang kita berikan, maka waktu untuk merunningnya ini akan semakin lama. Terlebih jika dataset yang kita gunakan itu mencapai ribuan ya, maka eh, waktu untuk merunning semuanya itu akan lebih lama lagi. Oke, kita tunggu saja. Ini sudah 6/199. Kita tunggu sampai dia selesai untuk merunning modelnya. Nah, dia masih merunning lagi, masih di sekitar 17. Ini akan memakan waktu yang cukup lama ya. Oh ya, for information, di sini saya udah mengupload semua foto-foto yang akan diuji untuk nantinya, karena supaya hasil ketika saya nge-record video ini tidak memakan waktu lagi saat mengupload foto-foto yang akan diuji. Jadi ekstrim ini untuk menjawab soal nomor 2 yang bagian B, yaitu 20 foto ekstrim. Ekstrim dalam artian diambil objek benda tersebut difoto dalam jarak jauh atau di zoom atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang uji ini adalah untuk menjawab soal nomor 2 yang bagian A. Ketika 20 foto objek biasa diuji. Sedangkan yang kontras ini merupakan untuk menjawab soal nomor 2 bagian C. Ketika kontrasnya diubah-ubah. Misalnya foto tersebut kontrasnya diubah menjadi sangat terang atau sangat gelap atau eh, berwarna dan lain sebagainya. Kemudian saya tambahkan beberapa video. Nanti di akhir kita coba untuk merunning video ini. Ini video tentang sapu, ember, dan lain sebagainya juga. Oke, di sini sudah mencapai 50. Precisionnya terus naik ya. Nah, R ini adalah recall. Nah, sedangkan MAP ini adalah mean at precision. Jadi matriks evaluasi ketika mendeteksi objek tersebut ya. Oke, sedikit lagi. Oh, masih banyak di sini ya. Kita tunggu saja sampai selesai. Sudah mencapai 86. Di beberapa sumber yang saya baca, kita tidak boleh terlalu banyak memberikan epochnya ini juga. Jadi ketika epochnya ini terlalu besar, sistemnya dia tidak lagi
mengenali objeknya, tapi dia menghafal dari objek tersebut. Tapi saya belum nyoba apakah hal itu benar atau tidak. Oke, masih 98, masih ada 100 sekali lagi. Terus, nah, selagi menunggu ini saya akan menunjukkan beberapa foto terkait dengan uji ekstrim dan kontrasnya yang telah saya ambil. Nah, ini ember uji ya. U artinya uji. Kita lihat yang di bagian ekstrim. Nah, ini ekstrim karena eh, fotonya diambil dari jarak jauh. Kemudian yang ini eh, dikatakan ekstrim karena ukuran dari embernya ini besar, beda dengan foto-foto yang kita gunakan untuk melearning. Kemudian kita lihat di bagian gayung. Nah, ini karena foto gayungnya itu hanya diperbesar ya. Kemudian kita lihat di bagian kontras. Oke, kita lihat. Nah, ini kontrasnya diubah-ubah ya. Ini juga dibuat jadi seperti hitam putih begitu. Nah, ini juga coba kita lihat di objek yang lain. Jadi sapu dan wajah. Ini jadi hitam putih juga. Kemudian ini juga digelapkan. Ini warnanya dibuat jadi kayak oranye gitu ya. Oke, kita lihat masih di 154 epoknya. Emang dia cukup lama ya, karena dia harus 200 kali mempelajari model yang diberikan. Nah, model yang kita berikan itu sekitar 181 foto dengan 5 kategori yang berbeda. Jadi akan memakan waktu yang cukup lama. Dia masih merunning. 165, masih sedikit lagi. Nah, jadi semakin banyak epox yang kita gunakan, nanti hasil dari precision, recall, dan main air precisionnya atau MAP 50 ini akan semakin tinggi jadinya ya. Nah, kalau misalnya dataset yang kita gunakan itu mencapai 7 ribuan atau bahkan lebih, kita harus menggunakan Google Colab yang premium. Karena kalau yang gratisan dia terbatas ya. Sedikit lagi sudah 179. Tinggal 20 kali lagi. Dia mengulangi dan mempelajari objek yang kita berikan. Oke, kita tunggu aja. Masih terus-terusan merunning.
Oke, sedikit lagi, tinggal 10 kali lagi. Oke, 4 kali lagi. Apa nih katanya stopping running only as no improvement. Oke, terus 200. Nah, Kak, ini di sini katanya base model save as base.pt. Jadi model terbaik disimpan di file base.pt. Dia disimpan di, oke kita cari di Yolos ini, kemudian di, oke, di oh di sini di ekspor 2 tadi katanya ya. Kemudian kita cari base.pt, base.pt. Hmm, 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 hmm. Run strain XP2. Oh ini dia. BSPT. Di sini katanya ya result save to run slash train slash XP2. Oke. Oke. Run train. Oke. Run train. Oh ini dia. XP2. Ya yang di sini. Langsung aja kita eh copy padnya dan kita scroll ke atas di bagian, nah di bagian detect. Nah, ini katanya Python detect.py source-nya 0 jika ingin menggunakan webcam, image.jpg jika ingin menggunakan deteksi via gambar. Ini untuk video, formatnya feed.mp4. Nah, yang perlu kita ganti adalah YOLO vs.pt-nya. Kita ganti dengan pad yang tadi kita copy. Nah, untuk source datanya, oke, kita gunakan yang uji ini terlebih dahulu. Copy paste, kita ubah. Nah, kita running. Apakah dia akan mendetek? Oke. Di sini katanya result save to run slash detect slash xp. Kita cari run detect xp. Nah, ini ember ui.jpg. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, dia ngedetect ya. Ini embernya ke detect. Nih, ember 0,82. Embernya ke detect.
Sedangkan yang ini, nah ini sapunya bahkan yang hanya gagangnya saja gitu ya, tetap kedetek oleh YOLO. Oke, coba kita eh, balikan. Jadi akan saya uji semua yang ada di uji ini ya. Kita uji satu-satu. Oke, ini tinggal diganti angkanya aja. Diganti jadi 2, kemudian kita running lagi. Nah, hal ini kita lakukan set oh apa coba kita salin jalur. Ada yang bisa. Ini saya mencoba untuk eh, menguji ke-20 gambar tersebut secara bersamaan ya. Kalau tadi satu-satu, ini saya mencoba untuk mengujinya langsung ke-20-nya. Di sini katanya save to runs detect XP3. Coba kita cek, kalau misalnya tetap tidak bisa, maka kita harus mengujinya satu persatu terlebih dahulu ya. Runs, kemudian di detect XP3. Nah, Ember U1 tadi udah. eh nah, ini dia kedetek ya, embernya kedetek. Nih yang bonding boxnya merah dia ember, dia kedetek. Kita coba buka satu persatu ke-20 gambar tersebut ya. Oke, wait. Duh, aduh. Balik ke sini, ini kita tutup. Kemudian yang keempat, coba kita perbesar aja di sini ya. Nah, ini embernya kedetek walaupun ukuran embernya ini cukup besar ya. Beda dengan model-model yang ada saya masukkan di 180 model uji. Oke, kita coba lagi di Gayung. Jadi tiap objek itu terdapat 4 foto ya. Gayung 2, Gayung 3, dan Gayung 4. Oke, biar langsung cepat. Ini saya perbesarkan. Nah, ini yang di Gayung dia malah kedetek menjadi ember. Oke, yang ini tetap kedetek menjadi Gayung ya. Aduh, nih Gayung. Kemudian yang ini, nah yang Gayung di dalamnya ini tetap kedetek ya, Gayung. Dan yang di luarnya tetap kedetek ember. Kita per- perbesar di sini. Nah, ini dia. Ember dan Gayung. Jadi dia dua benda yang ke detect langsung. Oke, kita close yang di bagian Gayung. Kita coba yang di Sutil. Langsung dibuka empat-empatnya. Apakah dia ada ke detect semua atau tidak? Hmm, wait, si loading ya. Nah, ini. Jadi di sini bonding boxnya saya buat namanya spatula.
Takutnya banyak yang tidak mengerti ya apa itu sutil. Spatula. Ini dia kedetek. Yang ini ember, walaupun ujungnya dia tetap kedetek sebagai ember. Nah, ini walaupun bentuk dari spatulanya beda ya dengan yang sebelumnya, dia bulat tapi tetap kedetek ya. Nah, ini kedetek juga. Kemudian yang ini juga kedetek. Oke, kemudian objek terakhir yaitu wajan. Oke, kita tunggu. Nah, ini wajannya kedetek. Yang benda-benda lain tetap nggak kedetek ya. Gambar kedua, wajannya tetap kedetek. Spatulanya enggak ya. Nah, yang ini kedeteknya lain malah. Mungkin saya rasa ini karena foto yang diambil blur, dia jadi kedetek sebagai ember. Kemudian yang ini tetap kedetek sebagai wajan. Oke, ini untuk menjawab soal yang nomor 2 bagian A, yaitu 20 eh, foto yang digunakan tanpa diubah kontras dan ukurannya. Tadi rata-rata semuanya itu benar ya hasil deteksi oleh YOLO-nya. Nah, dikarenakan saya di sini menggunakan zoom yang tidak premium, jadi durasinya sudah mencapai 32 menit. Akan saya end terlebih dahulu, kemudian akan saya record untuk menjawab soal yang nomor 2 bagian B, yaitu di ekstrim, kemudian yang 2B di 2C di kontras, dan kita coba yang di video. Oke, saya akhiri dulu untuk video yang ini. Oke, setelah kita selesai melakukan yang bagian nomor 2A, saat ini sekarang saya akan menunjukkan untuk menguji nomor 2 bagian B tentang foto-foto yang ekstrim. Yang di foto entah itu diperbesar atau diperkecil dan lain sebagainya. Caranya sama dengan yang tadi. Kita copy paste-nya aja langsung dan source-nya diubah. Oke, kita tunggu hasil runningnya. Nah, di sini katanya hasilnya disimpan di run/detect/xp4. Oke, kita cari di run. Oke. Detect xp4. Nah, kita buka yang pertama embernya. Nah, untuk yang foto pertama dia tidak kedetek sama sekali ya. Untuk yang kedua, dia tetap kedetek walaupun ukuran dari embernya berbeda dengan yang kita training. Karena ukuran ember yang ini lebih besar, namun dia tetap kedetek sebagai ember dengan 0,72. Nah, yang di foto cuma setengah, embernya ketika saya foto hanya setengah, dia tetap kedetek ya sebagai ember. Ini dia. Dan yang terakhir, dia tidak kedetek,
Coba kita lanjut ke objek selanjutnya yaitu gayung. Kita tunggu. Gayungnya tetap kedetek ya walaupun ada banyak. Di sini ada 1, 2, dan 3. Nah, ada 4 yang kedetek di sini. 1, 2, 3, dan 4. Semuanya tetap kedetek kecuali yang ini. Kemudian ini yang di fotonya diperbesar, tidak semuanya terlihat, hanya bagian belakang gayungnya saja, namun tetap kedetek oleh YOLO. Nah, yang ini yang ukurannya berbeda dan di sini ada gayung juga, dua-duanya tidak kedetek. Ini hasil deteknya salah. Kemudian yang ketiga, eh, ya yang ketiga dia tidak kedetek sama sekali. Oke, kita close. Kita lanjut ke sapu. Apakah semuanya kedetek? Nah, ini sapunya walaupun bentuknya itu berbeda dengan yang di training, namun dia tetap kedetek sebagai sapu. Selanjutnya, yang dia difoto secara bersamaan, tidak kedetek sama sekali. Nah, ini yang sapunya cuma setengah, tetap tidak kedetek. Yang difoto dari jauh juga tidak kedetek sama sekali. Oke, kemudian kita coba yang spatula. Nah, ini ujungnya aja yang kedetek ya. Kemudian yang ini tidak kedetek sama sekali. Padahal tadi yang di hasil uji, yang spatulanya bulat, dia tetap kedetek sebagai spatula ya. Tapi yang yang dia di banyak benda seperti ini ketika difoto tetap tidak kedetek. Nah, ini yang fotonya dibuat dari dekat, dia tetap kedetek. Nah, yang ini dia tetap kedetek spatula, namun yang hasil lainnya ini tetap salah ya. Yang ini sapu padahal bukan, yang ini spatula padahal bukan. Kemudian yang terakhir yaitu wajan. Nah, ini udah salah dari awal ya. Hasil deteknya salah. Kalau ini wajan, yang diperbesar dia tetap kedetek. Nah, ini yang kedetek malah cuma ember depannya, yang belakangnya wajannya ini tidak kedetek. Ini yang difoto dari jauh juga tidak kedetek sama sekali. Tidak ada yang kedetek. Nah, Kak, kenapa banyak yang tidak kedetek dan hasil deteknya salah? Menurut saya ini dikarenakan dataset yang saya punya hanya sedikit, yaitu masing-masing setiap image hanya 40 image saja. Jadi wajar jika tidak semua foto dapat didetek oleh YOLO. Karena beberapa saya lihat di konten YouTube itu datasetnya itu mencapai 7 ribuan. Ada yang mencapai 7 ribu dan sampai 10 ribu untuk dataset satu objek benda. Dan kemudian eposnya juga tinggi. Makanya hasil deteksinya jadi lebih bagus. Nah, untuk yang saya lakukan dia cuma 40 image yang di training. Jadi wajar jika tidak semua foto bisa kedetek karena kan foto-fotonya juga diambil ada yang tadi dari jarak jauh kemudian difoto bersamaan dengan banyak benda sekaligus. eh, Kemudian difoto hanya ujungnya saja atau dari dekat dan diperbesar. Namun tadi yang diperbesar rata-rata tetap kedetek, tapi yang dari jauh tidak ada yang kedetek sama sekali ya. Nah, kemudian
Nah, itu untuk menjawab soal nomor 2 yang bagian B. Kita lanjut untuk yang 2 bagian C, yaitu kontrasnya. Kontrasnya diubah kan menjadi lebih terang atau lebih gelap. Sama kita copy padnya, kita paste. Oke, kita running lagi. Nah, apakah semuanya akan kedetek atau tidak? Oke, katanya hasil disimpan di run slash detect slash xp4. Gelap ya. Oke, kita cari di detect di xp4. Kita buka dulu yang untuk embernya. Nah, yang ini walaupun kontrasnya dapat terlihat ya, eh, sudah diubah namun tetap kedetek sebagai ember. Yang ini tetap kedetek juga. Kemudian yang ini, nah yang dibuat kontrasnya diubah menjadi kayak kuning, kekuning-kuningan ini tidak kedetek sama sekali. Nah, yang hitam putih dia tetap kedetek sebagai ember ya. Oke, kita lanjut ke objek kedua, yaitu gayung. Nah, yang ini yang kedetek cuma ember luarnya aja. Yang gayung di dalamnya tidak kedetek. Kemudian yang ini, walau kontrasnya diubah menjadi seperti warna ungu, tapi dia tetap kedetek. Ini tidak kedetek sama sekali. Nah, yang ini kedetek ketika jadi rata-rata ketika kontrasnya diubah menjadi warna hitam putih, dia masih bisa mendeteknya. Oke, lanjut untuk yang sapu. Kita lihat. Oke, masih loading. Nah, yang ini yang hitam putih lagi-lagi kedetek sebagai sapu. Ini juga kedetek. Nah, ini yang ini deteknya salah ya. Tapi yang satunya benar. Kemudian yang ini ketika kontrasnya dibuat jadi cerah, dia masih kedetek sebagai sapu juga. Nah, yang ini juga kedetek. Nah, yang ini salah ya. Deteknya yang ini masih kedetek. Oke lah, kita lihat lagi di objek keempat, yaitu spatulanya. Nah, yang ini tetap kedetek. Yang embernya juga walaupun kecil di sini masih tetap kedetek. Nah, yang ini hanya ujung ininya saja yang kedetek. Nah, yang ini ketika dia dibuat untuk menjawab soal nomor 2 yang bagian A, dia masih kedetek. Namun ketika kontrasnya diubah, dia tidak kedetek sama sekali. Kita cari di runs 3. Oke, di sutil ya. Kita lihat. Nah, yang ini tidak kedetek. Oke, kita close yang ini. Saya mau lihat perbedaannya. Nah, ini dia.
Ketika kontrasnya tidak diubah, dia masih kedetek sebagai spatula dengan 0,30. Dia masih kedetek. Namun ketika kontrasnya saya ubah, dia tidak kedetek sama sekali. Ini membuktikan bahwa YOLO terpengaruh juga dengan kontras dari gambar objek yang kita ambil. Jadi ketika kita ingin mendetek sebuah objek dengan benar, kita juga harus memperhatikan kontras dari foto objek tersebut. Karena ketika diubah seperti ini, dapat dilihat dia tidak kedetek sama sekali, gitu. Oh, kita lihat yang lainnya tadi ya. Ini yang 4, yang 3. Hmm, sutil 2, sutil 1, 3, dan 4. Nah, yang ini tadi udah dilihat pembuktiannya. Nah, ini juga. Nah, ketika fotonya tidak diubah kontrasnya sama sekali, dia masih kedetek sebagai spatula. Nah, ketika ini kontrasnya diubah, dia menjadi tidak kedetek sama sekali. Oke, kita lanjut ke foto selanjutnya. Oke, ini masih sama-sama kedetek. Nah, yang ini tidak ya. Ketika lagi-lagi ketika gambarnya masih original, masih kedetek, dan ketika diubah dia tidak kedetek sama sekali. Seperti yang saya katakan, ini artinya kontras dalam sebuah foto objeknya itu bisa mempengaruhi YOLO ketika eh, mendetek objek yang kita berikan. Nah, ini juga tidak kedetek. Ini cuma satu yang kedetek. Nah, ini malah hasil deteknya itu salah. Hasil seperti yang saya katakan bahwa kontras sangat mempengaruhi YOLO dalam eh, deteksi sebuah objek. Nah, kemudian, nah itu untuk menjawab soal nomor 2 yang bagian C. 2A sudah dilakukan, yang 2B juga eh, banyak yang hasil deteknya itu salah. Hal itu bisa dikarenakan fotonya tidak jelas atau karena dataset kita masih sedikit. Kemudian yang C, fotonya hasil-hasil dari objeknya itu membuktikan bahwa kontras mempengaruhi YOLO ketika mendeteksi sebuah objek. Nah, selanjutnya saya membuat tambahan, yaitu mendetek sebuah video. Oke, di sini kita copy paste-nya. Kita running dan kita tunggu. Oke, masih loading. Cukup lama. Oh, sudah selesai. Oke. Di sini dikatakan bahwa hasilnya disimpan di run slash detect slash xp6.
Oke, kita download terlebih dahulu ya, karena dia tidak bisa ditampilkan di sini langsung. Jadi saya akan menampilkannya di penyimpanan komputer. Oke, satu lagi. Oke, sudah selesai downloadnya. Akan saya buka. Di download. Nah, ini video masih dua yang ke download. Video satu, video dua, video satu, video dua. Oh, yang video tiganya masih belum terdownload. Terdownload masih belum terdownload yang video tiganya. Oke, sudah. Loh, tetap tidak bisa. Dia tidak bisa mendownload yang untuk video tiganya. Oke, nggak apa-apa. Kita gunain aja dua video yang udah di-download. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi di sini adalah video sapu yang saya rekam. Nah, walaupun dia sambil divideokan dan bergerak, dia masih terus mendetek sapu tersebut. Oke, masih terus mendetek. Oke, kita share lagi yang untuk video keduanya. Nah, ini video Gayung dan Ember, dua-duanya masih terus ke detect. Gayung dan Ember ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Gayung dan Ember terus ke detect. Nah, gayungnya ke detect dan embernya juga masih terus ke detect. Oke. Oke, kembali ke stop. Kita stop. Nah, baik, sekian eh, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal nomor 2 UTS ujian tengah semester mata kuliah pengolahan citra digital. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.